Nanti kalau mau makan
Tanya seperti itu. Ada di mana dirimu? Kenapa kau bersembunyi daripadaku? Dan si Adam bilang juga gitu. Aku malu ya Tuhan, karena aku bertelanjang dan aku telanjang. Apakah kamu telah melanggar perintahku? Kata Tuhan Allah. Tidak Tuhan, tetapi wanita itu yang telah memberikan buah itu padaku. Siap dan datang siapa? Disangka lagi. Tidak Tuhan, ular itu telah memgodaku. Nah, di situ Allah menjadi murka. Dikutuklah si ular menjadi bercela menggunakan perut. Iya, menggunakan perutnya makan tubuh. Si Adam dihukum menjadi harus bekerja sepanjang hidupnya untuk menghidupi keluarganya dan disahamkan tubuh untuk melahirkan secara sakit, secara tersiksa. Nah, apa yang dapat kita ambil dari kisah Adam dan Hawa ini? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Jangan melanggar perintah Allah. Iya, lagi Jangan berbuat dosa. iya, betul, itulah. Nah, selanjutnya penyebab manusia berdosa. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada Tuhan. Itu berada dalam Kejadian 3 ayat 6. Salah satu boleh baca ayatnya? Kejadian 3 ayat 6. Siapa yang bawa Alkitab di sini? Kristen ada Kristen saudara. Aduh, Kejadian 3 ayat 6. ini Bu. Oke, dibuka Kejadian 3 ayat 6. Gimana kejadian Bu? Itu ayat 5. Tidak tepat. Oke, siapa yang bisa membaca? Kristen. Kejadian 3 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iya, itulah dari kisah si Adam dan Hawa tadi. Yang kedua, 1, 2, 3. Tergoda oleh bujukan. Itu berada Kejadian 3 13. Ada yang bisa baca Kejadian 3? Rahel, silakan. Kejadian 3 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kuperbuat ini? Kata perempuan itu, ular itu yang memperdayaku, maka makan. Ya, Nanti membaca lain. selanjutnya yang ketiga itu didorong oleh keinginan diri sendiri. Itu berada dalam Yakobus 1 ayat 14. Ibu Yakobus itu tertulis di perjanjian baru atau lama? Perjanjian baru, Nak, Ibu. Di mana Ibu? Aduh, kenapa tidak dapat yuk? Sudah dapat? Satu orang yang dapat penjelasannya. Ibu, Yang sudah. tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya, setelah tadi tentang seperti si Hawa yang dicobai oleh si ular dan dipikat oleh si ular. Dan yang keempat itu kehampuhan atau kesombongan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Aku Ibu, Silakan. di mana tertulis itu Ibu? Di perjanjian baru saya. Ini dia beda. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang telah membacakannya. Dan poin dari
Apa? Yaitu karena kita ingin mencoba sesuatu yang sebenarnya dilarang. Seharusnya nggak boleh coba itu, tapi boleh cobain. Coba harus dicobain. Godaan silakan dari iblis, lingkungan, dan dari hati kita sendiri. Ibu, iblis itu kayak mana ya, Bu? Iblis itu kayak setan yang menggoda manusia. Dia memang wujudnya orang yang memiliki kelakuan. Pakai tanduk ya, Bu? Dia pakai tanduk merah warnanya, gitu. Bisa. Iya, Berarti kalau memang kata Laura iblis dari Ibu. enggak seperti itu juga, Elsa. Itu kan yang beritahu ciri-ciri dari iblis itu. Ibu udah pernah lihat iblis? Kalau lihat secara nyata belum pernah, tapi kalau misalnya gambarnya ada, saya dulu. Nanti kalian bisa cari di Google waktu di rumah. Nggak dikasih apa-apa kalau main HP. Dan saya bilang sama mama, mak pinjam dulu HP mama. Mama yang gambar iblis yang di Google bilang nanti ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Nah, dosa itu selalu menimbulkan akibat seperti egoisme, hubungan orang lain rusak seperti tadi lah. Siapa yang menjadi sendiri sudah kan rusak hubungan orang lain. Tapi memang ujung-ujungnya baiknya juga. Gitu kan lah ya. Dan paling berat itu hubungan manusia sama Allah menjadi terputus karena dosa ini. Nah, dosa bukan hal yang sepele bagi kita sebenarnya. Melainkan sesuatu yang merusak kehidupan kita. Jadi asal mula dosa adalah ketidaktaatan. Walaupun begitu, Allah tetap mengasihi manusia dan rindu pada manusia bertobat. Nah, tobat yang sering berdosa itu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya hal yang dilakukan agar kita tidak berdosa. Apa yang pertama? Berdoa sebelum berindah. Ya, contohnya Siris Dalla. Contohnya Siris Dalla. Dia mau pergi dan dia di situ tidak berdoa terlebih dahulu. Enggak, Bu. Contohnya loh sayang. Tapi mau ke sekolah bukunya. Oh iya, iya bagus saja. Tapi kan itu bilang contohnya. Contohnya ada sedang. Dan saat itu tengah jalan sudah mencoba iblis. Ada ditengok sendiri sudah apa? Anjing. Rupanya nggak tahu sendiri sudah kalau anjing segala. Dan sendiri sudah mengganggu dia anjing itu. Ujung-ujungnya sendiri sudah lain anjing. Itulah salah satunya contohnya ya. Yang kedua apa? Rajin membaca Alkitab. Ya, rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang baca? Siapa? Limamu. Jangan tunjuk teman. Biasanya bilang itu. Bisa sampai ayat kitab apa bahasa kita? Kejadian 1 ayat 1. Aduh, janganlah seperti itu ya. Elsa, silakan. Nah itu pengen kalian baca Alkitab setiap malamnya minimal 1 atau 2 pasal ya. Satu pasal aja, satu judul dari buku aja. Aku malas. Tuh, kenapa kayak gitu bisa? Itu apa itu? Nah itu memang boleh baca Alkitab ya. Dan setiap minggunya nanti bakal liputan. Udah sampai bab mana? Udah sampai pasal mana? Udah sampai pasal berapa? Dan nanti bakal dikasih hadiah. Siapa yang paling jauh baca Alkitab? Ya? Oke? Oke. Oke. Dan selanjutnya apa yang ketiga? Menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua.
dia berpenyanyi di Medan. Dan setiap bulannya itu uang bulannya dari Nato. Rupanya dia berbohong karena pengen tinggal di konservan atau mau jalan-jalan ke mall itu. Dia berbohong sama orang tua, dia bilang, "Mbak, aku kalau suruh dosenku membeli buku 5," kata dia sama orang tuanya. Padahal sebenarnya mau untuk konser sama jalan-jalan umum. Nah, itu gak dibeli, itu salah satu orang yang berdosa. Dan seperti itu kita ya. Baik, Bu. Oke. Dan apa tadi dampak dosa itu? Yang pertama, tidak tahu, Bu. Ya, benar tadi dijelaskan, Bu. Dampak dosa yang pertama, terpisah dari Allah, timbul rasa malu dan ragu. Yang ketiga, hilangnya sukacita. Ya, itu sudah termasuk yang salah satu contoh yang dijelaskan saya. Dan apa yang kita lakukan agar tidak berdosa? Berdoa sebelum bertindak. Kedua, rajin membaca Alkitab. Berkata jujur. Oke. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdiri. Oke, kalian dengar lagu Hati Gunakan Tanganmu. Oke, tahu kan? Oke, kita bernyanyi 1, 2, 3 ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Krek-krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek-krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek-krek. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan tubuhmu. Krek-krek. Coba. Hati gunakan tubuhmu. Krek-krek. Coba. Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek-krek. Coba. Baik, terima kasih. Ibu akan membaca kesimpulan kita pada hari ini. Semua duduk, silakan duduk. Jadi kesimpulannya adalah manusia berdosa karena tidak taat pada perintah Allah, tergoda oleh keinginan sendiri, dan kurang percaya pada Allah. Akibat dosa adalah rasa malu, takut, serta terpisah dari Allah. Namun Allah tetap mengasihi manusia dan memberikan jalan agar manusia bertobat. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa, membaca Alkitab, taat pada orang tua,
sudah telah selesai melakukan kegiatan pelajaran kami pada hari ini Bapak, cuma ada belakangnya kami dengarkan